Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fitri Nurul Latifah dari jurusan Perbankan Syariah. Saya di sini akan mempresentasikan hasil dari laporan saya yang berjudul Implementasi Penyaluran Kredit Usaha Rakyat pada Eksistensi Usaha Mebel Jatimulya Art and Furniture di Desa Jatimulyo, yang diajukan untuk memenuhi tugas akhir praktik pengalaman lapangan jurusan Perbankan Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Syariah IAIN Tulungagung yang dibimbing oleh Bapak Dr. Agus Eko Sujianto. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang dasar pemikiran. Usaha mebel sendiri merupakan usaha yang menghasilkan produk dengan memberikan desain interior serta nilai artistik yang dapat meningkatkan ketertarikan dan kenyamanan suatu produk. Usaha mebel ini tergolong skala usaha kecil karena hanya mempunyai jumlah pegawai 6 orang yang di dalamnya pemilik usaha juga ikut serta dalam pengerjaan produk. Berdasarkan penelitian, usaha mebel masih menggunakan alat mesin tradisional dan dalam pengolahan bahan baku pihak usaha pun masih meminjam alat pemotong kayu. Karena menurut pemilik usaha lebih menguntungkan untuk membeli bahan baku mentah seperti batangan pohon yang nantinya sisa potongan kayu tersebut bisa digunakan untuk produk limbah kayu yang unik seperti tempat tisu, tempat botol, dan asbak. Terkait dengan bank, usaha mebel yang diteliti telah menggunakan program kredit usaha rakyat untuk mengembangkan eksistensi usaha karena sudah sepantasnya untuk mendapatkan bantuan modal kerja. Bank merupakan lembaga yang menyalurkan dana bagi masyarakat yang membutuhkan. Terkait dengan penyaluran dana, pihak bank menyalurkan dana dalam bentuk program kredit usaha rakyat yang diberikan ke usaha yang membutuhkan modal untuk mengembangkan usahanya. Karena dalam melakukan kegiatan usaha serta eksistensi usaha, salah satu faktor yang sangat mempengaruhi yaitu modal, baik modal sendiri maupun modal yang bersumber dari bank. Di dalam usaha mebel ini menggunakan program kredit usaha rakyat dengan jangka tempo 2 tahun, di mana setiap angsurannya terdapat bunga yang rendah sehingga tidak membebankan bagi usaha kecil. Berdasarkan pernyataan di atas, bisa diketahui bahwa alasan dari pemilik usaha mebel menggunakan jasa program kredit usaha rakyat ini untuk memperoleh bantuan tambahan modal guna membeli bahan baku, karena bahan baku dan peralatan mebel yang dibutuhkan sangat banyak dengan harga yang tentunya tidak murah, serta juga dapat mengembangkan eksistensi usahanya. Selain itu, untuk meningkatkan perekonomian masyarakat. Karena industri furnitur sendiri merupakan industri produktif yang sangat layak untuk mendapatkan bantuan modal dari program kredit usaha rakyat sendiri. Hal ini juga akan berdampak pada peningkatan profit usaha tersebut. Jika eksistensi usaha meningkat, maka profit usaha tersebut bisa ikut meningkat. Dan sebaliknya, jika eksistensi usaha tersebut mengalami penurunan, jadi profit usaha tersebut juga ikut menurun. Jadi otomatis usaha mebel tersebut bisa mengalami kebangkrutan. Kemudian poin kedua yaitu permasalahan yang diteliti. Permasalahan yang diteliti yaitu bagaimana implementasi penyaluran kredit usaha rakyat pada eksistensi usaha mebel Jatimulya Art dan Furnitur di Desa Jatimulyo.
Jadi proses pengolahan produk di usaha mebel Jatimulya Art dan Furnitur menggunakan modal sendiri meskipun membutuhkan modal yang besar karena harga bahan baku tidaklah murah dan perlengkapan pun juga dibutuhkan guna mendorong kualitas produk sebagai daya tarik konsumen. Selain itu, tanpa adanya modal yang cukup, tentu akan menghambat perolehan bahan baku produk dan juga kegiatan operasional juga ikut terhambat, sehingga akan kesulitan dalam memperoleh profit dan keeksistensian produk maupun usaha tersebut. Kemudian poin ketiga yaitu hasil penelitian. Setelah meneliti terhadap permasalahan yang ada di usaha mebel tersebut, saya menemukan bahwa dengan adanya program kredit usaha rakyat yang telah dibuat oleh pemerintah dengan skema penyaluran bantuan pinjaman modal berbunga ringan untuk masyarakat yang mempunyai usaha mikro. Kredit usaha rakyat sendiri merupakan kredit atau pembiayaan modal kerja atau investasi kepada debitur usaha yang produktif dan layak namun belum memiliki agunan tambahan atau agunan yang belum cukup. Tujuan dibentuknya program kredit usaha rakyat ini untuk meningkatkan dan memperluas akses pembiayaan kepada usaha produktif, meningkatkan kapasitas daya saing usaha mikro, kecil, dan menengah, serta mendorong pertumbuhan ekonomi dan penyerapan tenaga kerja. Telah diketahui bahwa usaha mebel yang saya teliti ini telah menggunakan program kredit usaha rakyat dari Bank BRI. Kredit usaha rakyat BRI ini merupakan pinjaman BRI yang memberikan solusi pembiayaan usaha kecil dan menengah dari pemerintah sejak tahun 2016 sampai sekarang. Anggaran pokok kredit usaha rakyat adalah usaha yang dibiayai, namun pemerintah membantu menanggung melalui program penjaminan hingga maksimal 70% dari plafon kredit. Bantuan tersebut berupa fasilitas pinjaman modal yang digunakan untuk meningkatkan akses pembiayaan perbankan yang sebelumnya hanya terbatas pada usaha berskala besar dan kurang menjangkau pelaku usaha mikro lain yang bersifat informal. Dan juga untuk mempercepat pengembangan sektor real dan pemberdayaan. Perlu diketahui bahwa program dari kredit usaha rakyat BRI ini mempunyai 3 kategori. Yang pertama, program kredit usaha rakyat mikro. Yang kedua, program kredit usaha rakyat retail. Dan yang ketiga, program kredit usaha rakyat TKI. Jadi, untuk usaha mebel ini lebih condong ke poin yang pertama, yaitu program kredit usaha rakyat mikro. Karena jumlah kredit atau plafon kredit itu maksimal 25 juta. Dan suku bunga hanya 7% selama setahun. Oleh karena itu, keberadaan program kredit usaha rakyat di sini sangat membantu usaha mebel guna eksistensi usaha mebel yang sebelumnya hanya dikenal masyarakat sekitar. Kini sudah go internasional ke luar kota atau ke luar provinsi. Dengan adanya kredit usaha rakyat BRI, usaha mebel ini menjalankan kegiatan operasionalnya guna memenuhi kebutuhan konsumennya. Di samping itu, dengan adanya kredit usaha rakyat BRI, pihak bank juga ikut serta dalam pengecekan usaha tersebut. Sampai mana perkembangan usaha tersebut selama adanya program tersebut. Selain itu, dengan adanya modal dari program kredit usaha rakyat, usaha mebel telah go internasional. Usaha semakin berkembang dan eksistensinya dikenal banyak orang, dan konsumen semakin banyak yang memesan produk dari usaha tersebut, baik via online maupun datang ke rumah. Kegiatan operasional usaha mebel pun juga lebih produktif dari sebelumnya.
Program kredit usaha rakyat sangat memberikan dampak yang baik bagi usaha lainnya. Selain membantu dalam segi modal, juga dapat membantu perekonomian masyarakat sekitar menjadi stabil. Dari pengamatan saya, penggunaan modal bagi usaha mebel digunakan secara betul-betul, tidak untuk disalahgunakan. Jadi, modal yang diberikan dari pihak bank digunakan untuk membeli bahan baku dan peralatan yang dibutuhkan. Selain itu, modal dari bank tersebut juga digunakan untuk gaji pegawainya. Secara sistemnya, usaha ini telah merekrut pegawainya yang bertempat tinggal di sekitar rumahnya yang tidak mempunyai pekerjaan. Jadi hal itu bisa mengurangi pengangguran di desa tersebut. Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Semoga materi ini bisa dapat diterima dan dapat menambah wawasan pengetahuan. Untuk slide yang terakhir, saya akan menunjukkan untuk dokumentasi kegiatan selama PPL. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.